Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat datang dalam acara Sarapan Sabda bersama saya Pak Saparman. Sarapan kita pada pagi hari ini diambil dari Injil Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai dengan yang ketiga. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, Rabi, kami tahu bahwa engkau datang, datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengatakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya. Yesus menjawab katanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, pemimpin agama Yahudi ini mengatakan kami tahu. Nah, mungkin mewakili beberapa temannya yang lain juga. Kami tahu atau ini sebagai keramahan tidak berani mengatakan aku ya. Tapi Yesus menjawabnya dengan kamu nanti ya. Nanti ya. Tapi ini dikatakan seperti itu dan Nikodemus percaya bahwa Yesus adalah seorang guru yang datang dari Allah dengan bukti menurut pemikirannya Yesus banyak membuat tanda ajaib sehingga kalau tidak dari Allah itu tidak mungkin. Itu pemikirannya masuk akal seperti itu, keyakinan itu bagus. Menurut pemikiran Yahudi dan rupanya sebenarnya kalau ada tanda-tanda ajaib itu adalah masa Mesias, jadi tanda bahwa Mesias datang. Cuman mungkin Nikodemus hanya mengetahui seperti itu, guru yang datang dari Allah, melihat tanda ajaib itu. Yesus berkata kepadanya lain sekali ini. Jadi dia mengatakan, jikalau seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Nah, kerajaan Allah apa yang dimaksud? Nanti dalam berikutnya dikatakan jelas sekali itu suatu tempat atau suatu keadaan di mana Allah sebagai Raja. Itu. Nah, memang ini kerajaan Allah dalam arti nanti bisa juga, dalam arti sekarang juga bisa, tapi rupanya ini yang dimaksud ini adalah cenderung ke nanti. Pengharapan orang yang bisa ke sana hanya orang yang lahir kembali. Ini yang tidak bisa dimengerti, mungkin nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh Tuhan Yesus. Tapi yang jelas di sini bisa diterjemahkan sebetulnya lahir dari atas. Jadi orang yang bisa melihat masuk ke dalam kerajaan Allah adalah orang yang lahir dari atas. Tentu kita semua sudah lahir dari bawah ya, ya lahir dari gua garba ibu kita. Tapi Tuhan Yesus mengatakan untuk melihat kerajaan Allah tidak bisa kecuali dilahirkan kembali atau dilahirkan dari atas. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini salah satu daripada sebutan seorang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Itu disebut lahir kembali, lahir dari atas, lahir baru. Nah, itu sebutannya seperti itu. Jadi, ya, pembaca diajak supaya menerima Yesus sebagai penebus dosanya. Dikatakan ayat pasal yang pertama kan anak domba Allah yang mengangkut dosa dunia.
Jadi kalau orang merasa berdosa dan tidak dapat mengusahakan sendiri atau tidak mampu untuk mengatasi dosanya. Nah, kita percaya dalam kitab suci memang seorang tidak bisa mengatasi dosanya sendiri karena sudah terpisah dengan Allah. Hanya dengan sadar dia tidak mampu, kemudian menerima penawaran dari Allah, yaitu Yesus Kristus sebagai penebus dosa, sebagai ganti domba yang dipersembahkan untuk menebus dosa Bapak Ibu Saudara, itulah yang disebut lahir kembali, lahir dari atas. Jadi saat Bapak, Ibu, Saudara, dan saya menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang menebus dosa-dosa Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, saat itu juga kita dinamakan lahir kembali, lahir dari atas, lahir baru. Tentu saja karena lahir baru mempunyai sifat-sifat yang baru, mempunyai tabiat baru, mempunyai pemikiran yang baru, mempunyai pemikiran yang dari atas. Nah, memang itu proses supaya Bapak, Ibu, Saudara, dan saya betul-betul berkembang, bertumbuh menjadi orang yang mencerminkan atau melaksanakan atau sepatutnya melakukan sebagaimana orang yang lahir dari atas, dari Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mulai dari percaya itu terus memupuk diri kita dengan membaca, merenungkan firman Allah, melakukannya, itu sebuah proses supaya menjadikan Bapak, Ibu, Saudara mengalami, mengerti, betul, beriman, teguh bahwa Bapak, Ibu, Saudara sudah lahir kembali. Hari ini, mari kita mencerminkan itu. Mohon kepada Tuhan supaya kita bisa melakukan hal itu. Mari. Tuhan, kami bersyukur karena kami telah lahir kembali, lahir dari atas, lahir baru, yaitu ketika kami menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Oleh karena itu Tuhan, hari ini biarlah kami bisa mencerminkan bahwa kami orang yang punya tabiat dari atas, tabiat yang melakukan perintah-perintah-Mu yang tertulis di dalam kitab suci. Ya Tuhan, firman-Mu yang kudengar, yang kubaca, yang kurenungkan hari ini, biarlah menjadi kenyataan dalam hidup kami. Kami nyata sebagai orang yang telah lahir dari atas. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat berkarya Bapak Ibu Saudara, saudara-saudara, orang-orang yang sudah menjadi baru, sudah menjadi ciptaan baru, lahir dari atas. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Amin.